Pengabdian. Tidak selalu bertempat di daerah yang jauh di sana dan sulit bertemu keluarga. Tapi, pengabdian bisa kita lakukan di tanah kelahiran kita. Saya, Aulia Nurmalita, mahasiswa Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Melalui KKN Tim 2 periode 2020 Universitas Diponegoro, kelompok Jawa Tengah 3F. Belajar mengabdi untuk negeri di kampung halaman sendiri. Desa Lubang Lor adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa Lubang Lor adalah salah satu desa dari 41 desa yang terletak di kawasan Kecamatan Butuh. Berlokasi 14 km dari pusat kota Purworejo, Desa Lubang Lor terletak di Kecamatan paling barat Purworejo. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Potensi utama Desa Lubang Lor adalah sektor pertanian. Penduduk Desa Lubang Lor berjumlah 1.875 jiwa.
Nah, apa itu corona. Terus di dalam uang itu tadi kotor atau bersih? Tapi pas berangkat ngaji siapa yang bawa uang? Uangnya buat apa? Jajan semua kan? Sebelum makan jajannya cuci tangan bukan? Bukan, ayo cuci tangan. Setelah melihat video ini, setelah belajar bareng-bareng sama Mbak Lia sama Mbak Dinda, habis ini kalau mau makan cuci tangan dulu ya. Kenapa harus cuci tangan? Coba. Ya, biar kuman dan bakteri yang ada tadi kita udah pegang dari tangan kita itu nggak masuk ke dalam tubuh, supaya kita nggak sakit. Nah, ada 7 langkah cuci tangan. Pakai langsung guys, biar gampang ingat-ingatnya ya. Nih. Gue sambil ramekan. Kita sambil nyanyi yuk. Kawan, berdua punggung tangan. Tangannya tuh di, tangannya. Salah-salah jari. Tangannya gatel. Ya, jari Pak. Keenam memperkuku, ketujuh pergelangan tangan. Yuk, sekarang. Kenapa beres? Sampun. Yang pertama apa? Telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, kuku-kuku jari. Kanan kiri nggih. Yang kelima, jempolnya dibuka. Kayak naik motor tuh. Tuh. Yang keenam, kuku kanan kiri semua. Yang ketujuh, pergelangan tangan kita semua ini. Ya, habis ini nanti kalau mau makan keluar dari kamar mandi, habis pegang-pegang, kalau pokoknya jangan sentuh muka, jangan masukkan makanan kalau belum cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun ya. Alangkah baiknya kita niku mencegah atau setidaknya apabila terkena itu kita bisa memberikan pertolongan pertama pada orang-orang terdekat ataupun diri kita sendiri ngoten. Nah, seterus diare niku menawi kita bucal atau buang air besar cair dan itu lebih dari 3 kali sehari. Misalkan sehari niku sampun 4 kali, 5 kali, 6 kali ngoten. Niku bagaimana kalau dengan bayi baru lahir niku kan sangat sering buang air besar. Napa niku diare? Nah, wonten batasan-batasan niku. Nah, menawi bayi baru lahir usia 1 minggu niku bisa BAB 6 sampai 10 kali itu masih normal. Menawi bayinya minum ASI. Biasanya kalau misalkan bayinya langsung minum susu formula bisa lebih sering lagi. Nah, lajeng menawi sudah 1 bulan, bayi usia 1 bulan itu akan berkurang frekuensinya utawi lebih jarang untuk BAB kan. Nah, lajeng diare itu bisa menyerang siapa saja toh. Semua orang bisa terserang diare, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Nah, yang paling sering itu biasanya anak-anak dan lansia. Anak-anak niku kan napa nggih ibaratnya pencernaannya kan sensitif utawi nggih kenging napa sekedhik nggih terus bereaksi ngoten. Nah, menawi lansia niku napa nggih mesine niku sampun mengalami penurunan fungsi utawine nggih pun mulai ngasuh ngoten. Niku kenging napa lansia juga sering mengalami diare. Kalau diare niku terjadi pada anak-anak, apa yang akan apa dampaknya atau apa akibatnya? Kalau anak-anak mengalami diare dan tidak ditangani dengan tepat, itu bisa menyebabkan sampai kepada stunting. Stunting niku nggih yang pertumbuhan terhambat, penurunan kecerdasan, ngoten-ngoten. Kenapa sampai seperti itu? Karena anak-anak kalau sakit itu kan makannya susah, tapi dikeluarkan terus. Jadi zat gizi yang seharusnya disimpan di tubuh itu dikeluarkan terus. Lalu apa saja upaya pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai apa nggih? Untuk diri kita sendiri ngoten atau untuk keluarga kita ngoten. Yang pertama, KG balita.
balita atau bayi itu sebisa mungkin diberikan ASI eksklusif. Kalau bisa 6 bulan bagus, kalau bisa sampai 2 tahun lebih bagus lagi. Nah, bayi itu jangan diberi makanan sebelum usianya 6 bulan. Karena pencernaan bayi ini dereng siap kangge mencerna giling makanan. Menawi tiang-tiang riyen kan kasih 3 bulan sampun diparingi makan. Sudah simbah monggo. Ampun terus bayi niku ampun dipeksa mam riyen sebelum usianya 6 bulan ngoten. Nah, lajeng pastikan anak-anak kita itu cucu-cucu anak-anak pokoknya mendapatkan imunisasi atau vaksin lengkap ngoten nggih. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Itu juga bagaimana kita berusaha untuk membentengi diri dari penyakit yang ada di luar. Boten namung diare, onten campak, onten cacar dan lain sebagainya ngoten. Nah, terus bagaimana upaya selanjutnya? Itu kan yang pada bayi nggih. Diberikan ASI, jangan diberi makan sebelum usianya. Lajeng napa nggih? Tadi diberikan imunisasi yang lengkap, lajeng menggunakan air yang bersih, air yang baik untuk MCK dan dikonsumsi. Kan saat ini pun enten PAM, air sumur juga insya Allah tidak tercemar nggih. Kalau misalkan kita menggunakan air sumur, kita harus memastikan air itu tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Ngoten. Lajeng wonten malih kita kedah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, terutama saat keluar dari kamar mandi, sambil beraktivitas, saat mau makan. Terus napa sing wau sampun diaturaken Mbak Dina yang sudah disampaikan Mbak Dina mengenai 7 langkah cuci tangan itu bisa diterapkan tidak hanya untuk menangkal virus corona, tapi juga penyakit-penyakit lain yang ada di sekitar kita yang bahkan mungkin selama ini kita niku tidak napa nggih, tidak menyadari. KKN di Desa Lubang Lor, kami sebagai kader mendapat banyak pengetahuan baru terutama terkait dengan adanya new normal dan pencegahan berbagai macam penyakit. Hal-hal yang selama ini kita tahu dengan bekal budaya turun-temurun ternyata itu ilmiah. Jadi kami lebih yakin dan dengan senang hati dalam menerapkannya. Semoga kedepannya kader dan warga bisa mendapat ilmu agar dapat diterapkan dan dapat meningkatkan kesehatan di masyarakat. Selain itu, menjelang hari kemerdekaan ini juga KKN dari Undip ini mengadakan lomba kebersihan lingkungan sebagai bentuk tindak lanjut program KKN yang diprakarsai mahasiswa PKK dan Karang Taruna. Sedikit banyak dengan adanya KKN ini menghidupkan kembali semangat kemerdekaan